Saya belum pernah ketemu ayah saya sama sekali, Ustadz. Saya juga nggak tahu dia masih hidup apa enggak. Saya kadang merasa berdosanya kayak gini, Ustadz. Saya sholat selalu mendoakan orang tua saya, terutama ibu saya. Tapi dosa nggak, Ustadz? Kalau ini mungkin banyak ya anak perempuan ngerasain sama kayak saya, nggak dipeduliin sama ayah, pasti ada sisi kenapa sih kok jahat banget, padahal dia harusnya menjadi cinta pertama buat kita. Sampai aku nggak tahu sosok ayah itu gimana sih gitu. Kadang aku di luar ngeliat orang kayak di kemarin lah di Mixu anak dua. Iya, itu brand ya. Di suatu tempat ya. Mbak di endorse. Enggak. Oh enggak. Di suatu tempat lah, saya ngelihat keluarganya itu kelihatan harmonis banget, tapi kita nggak tahu ya, saya cuma melihat dari depan saja. Mereka dibeliin sesuatu sama ayahnya, aku bisa ngebeli itu sendiri, aku bisa, tapi aku juga kepengen dibeliin sama ayahku. Kenapa ya Ustadz, kok saya yang dikasih ujian kayak gini? Saya selama ini emang di depan ibu saya, kakak saya, termasuk karena emang keluarga kita keluarga harmonis, humoris. Tapi aku tetap aja ngerasa sedih, Ustadz. Kalau aku lagi sholat, lagi sendiri di kamar, kadang aku nangis sampai ditanyain sama ibu, kenapa sih di kamar terus gitu kan? Ya sebenarnya aku nutupin nangisku, Ustadz. Terus kadang aku ngerasa sekecewa itu sampai ninggalin sholat, Ustadz. Padahal dulunya aku kalau dengar azan aja udah getar banget, perasaan aku kayak pengen sholat gitu. Tapi kalau sekarang itu kayak sakit banget, Ustaz, kalau keingat perbuatan ayah saya yang ninggalin saya. Udah? Mohon bantuannya, Ustaz, biar gimana? Ya, terusin. Makasih, Ustaz. Semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat buat Mbak Ulan. Kita kasih support Mbak Ulan. Mbak Wulan dan teman-teman sekalian, kita kan lagi belajar ya, lagi belajar untuk mengganti metode belajar dari hidup. Bertanya bukan cara belajar tentang hidup. Apalagi mempertanyakan, bukan cara belajar tentang hidup. Ini bukan saklek, bukan galak ya, bukan gak mau memahami perasaan, bukan. Tapi emang metodenya kayak gitu, rumusnya kayak gitu. Di sekolah kita bertanya, tapi di hidup kita belajar menerima, baru kita akan ngerti. Saya cuma berharap Mbak Wulan jadi ngerti. Maka cara untuk mengerti itu, Mbak Wulan belajar mengatakan kalimat tadi, la ba'sa. Nah sekarang yang saya pengen membesarkan hati Mbak Wulan supaya mampu mengatakan la ba'sa adalah, Mbak Wulan itu gak sendiri dengan kondisi kayak gini. Tahu gak Mbak Wulan, ada seorang perempuan yang keren banget, dicintai Allah banget, mulia banget, sampai jadi nama surat di Al-Quran, nasibnya sama loh dengan Mbak Wulan. Siapa namanya? Sayyidah Maryam, yang juga anak yatim. Yang dari kecil dia dirawat oleh pamannya Zakaria. Tapi dengan penerimaannya terhadap kondisinya, Allah sendiri yang merawatnya kemudian. Sampai diberikan rezeki dari langit. Memang kita nggak ada di level itu untuk dapat rezeki langsung dari langit. Tapi kan bukankah semua rezeki kita emang dari Allah kan? Jadi Mbak Wulan itu nggak sendiri. Ini yang Mbak Wulan perlu rasakan sebagai sebuah kemuliaan. Mungkin bukan keberuntungan, tapi kemuliaan. Bahwa Mbak Wulan dikasih ujian yang sama dengan yang Allah berikan kepada Sayyidah Maryam. Berarti kalau Sayyidah Maryam itu mulia, insya Allah Allah juga melihat Mbak Wulan itu sebagai perempuan mulia. Makanya diberikan ujian yang sama. Nah sekarang challenge-nya adalah, bisa nggak Mbak Wulan belajar untuk bertahan seperti Sayyidah Maryam? Sampai kemudian nanti Allah bahagiakan dengan cara yang lain. Bahkan yang lebih sulit lagi, udahlah nggak punya ayah, nggak punya suami lah gitu. Insya Allah Mbak Wulan nggak seberat itu.
mungkin nggak merasakan peran seorang ayah, tapi insya Allah nanti Mbak Wulan akan bahagia ngelihat anak Mbak Wulan itu punya ayah yang utuh, insya Allah. Mudah-mudahan kesabaran dan penerimaan ridhonya Mbak Wulan dengan kondisi ini Allah ganti dengan mendapatkan first love-nya dari seseorang yang akan menjadi suaminya Mbak Wulan sekaligus ayah terbaik buat anak-anaknya Mbak Wulan. Pertama, ikut mendoakan Mbak Wulan. Yang kedua, makasih ya Mbak Wulan udah menghibur kita semua. Kita sangat enjoy ya karena Mbak Wulan luar biasa. Oh iya, Mbak Dewi juga. Mbak Dewi. Ya Mbak Dewi, iya siap. Mbak Dewi paling berjasa ya. sebagai jokinya tadi ya. Sebagai jokinya. Saya nggak kebayang ya keluarga mereka itu cheerful banget ya. Selalu ketawa, ada aja. Jadi kayak ada aja gitu sampai apa tadi tempat es krim teh. Mixu. Itu bisa dimention dan itu bisa pecah banget gitu kan. Masya Allah, barakallah.